Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Jansen Linjewas, Ya. Perum Tamara, Kota Manado. Oh, dari Manado. Oke, pertanyaannya, apakah pembasuhan kaki seharusnya dilakukan oleh semua orang Kristen? Karena Yesus sebagai guru besar telah mencontohkannya. Apakah pembasuhan kaki menggunakan air atau minyak? Karena Yesus meneguhkan pembasuhan dengan minyak narwastu yang dilakukan oleh perempuan yang bertobat. Silakan pendeta. Terima kasih. Apakah itu harus dilakukan? Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tidak ada lagi kata-kata yang lebih jelas untuk menjelaskan apa yang sudah jelas yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya, apakah pembasuhan kaki menggunakan air atau minyak? Yang terjadi pada malam hari itu, di mana Tuhan Yesus memperkenalkan perjamuan, the Lord's Supper, memperkenalkan communion service, memperkenalkan perjamuan kudus yang menggantikan Paskah. Dan perjamuan itu menurut 1 Korintus pasal yang ke-11 dilakukan kapan saja. Setiap kali kita melakukannya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan Yesus menyatakan ini adalah cara untuk memperingati kematiannya sampai Ia datang. Perjamuan kudus. Dan itu didahului pada malam yang sama, didahului dengan membasuh kaki. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan setelah Ia membasuh kaki murid-muridnya, Ia mengatakan, kalau aku yang adalah guru dan Tuhan membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dan itu Yesus katakan dengan sangat jelas. Ia telah memberikan suatu teladan. Dengan apa Yesus membasuh kaki pada saat itu? Coba kita baca di dalam ayat yang ayat yang ke-5, Yohanes 13 ayat yang ke-5, kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Jadi pada malam hari itu Yesus membasuh kaki murid-muridnya dengan menggunakan air. Makanya menggunakan kata kerja membasuh. Jadi membasuh itu menggunakan air. Pertanyaannya tadi, pembasuhan itu dilakukan dengan air atau minyak, karena Yesus meneguhkan, kata pertanyaan tadi ya, Yesus meneguhkan pembasuhan dengan minyak narwastu. Apakah penggunaan minyak narwastu itu disebut sebagai pembasuhan? Ini kan pembasuhan kaki dengan air yang Yesus teladankan kepada kita. Ini kan ditulis dalam Yohanes pasal yang ke-13. Sebelum Yohanes 13, yaitu Yohanes pasal yang ke-12, disitulah terjadi apa yang dilakukan oleh perempuan yang meminyaki atau mengurapi kaki Tuhan Yesus. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-12 tentang Yesus diurapi. Seorang yang bernama Maria, katanya dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta. Ini adalah untuk dia, artinya Lazarus, dan Marta melayani. Jadi perjamuan untuk Lazarus, lalu kemudian Marta melayani. Lalu Maria, ayat yang ketiga, mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus. Yang terjadi di sana bukan pembasuhan, tetapi peminyakan. Beda. Kalau pembasuhan, seperti yang Tuhan Yesus perintahkan di Yohanes pasal 13, itu dengan menggunakan air. Kata kerjanya pun beda. Membasuh dengan meminyaki atau mengurapi. Ya. Jadi beda dua kata kerja ini,
Membasuh adalah dengan air, lalu kemudian meminyaki atau mengurapi itu adalah dengan minyak. Jadi teladan pembasuhan kaki itu bukan berdasarkan Yohanes pasal yang ke-12, di mana Maria mengurapi atau meminyaki kaki Yesus, tapi pembasuhan kaki yang dilakukan pada saat perjamuan kudus itu berdasarkan Yohanes 13, karena dalam Yohanes 13 Yesus membasuh kaki murid-muridnya dengan air, dan itu terjadi pada saat malam yang sama, di ruangan yang sama, oleh Yesus dan murid-murid yang sama, sebelum mereka memakan perjamuan itu. Terima kasih.